Depi kan? Anda udah dengan Bu Depi harusnya minggu depan tuh, karena saya udah habis. Jadi pertanyaan saya, kenapa sebelum UTS eh, hanya 2 pertemuan dengan saya? Saya kira Bapak Oji masuk 5 pertemuan gitu. Kalau 5 pertemuan benar. Tapi enggak ya, Bapak Oji 4 tetap ya. Oke lah, nggak apa-apa. Berarti di hari ini kita akan coba bahas 2 materi sekaligus, karena minggu depan sudah Bu Depi gitu ya. Jadi 2 pertemuan sekaligus. Jadi rada inilah, rada waktunya mungkin rada diefisienkan ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, oke, coba saya share screen dulu. Sudah tampil semuanya? Sudah, Pak. Bangun Sudah ya? ada Oke, kalau sudah, ini materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu pertumbuhan, perkembangan, dan faktor yang mempengaruhi tanaman sayuran. Jadi ada faktor-faktor, kemarin teknik budidayanya, nah sekarang adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tanaman sayuran atau pertumbuhan tanaman sayuran. Nah, ini definisi dari pertumbuhan itu sendiri, saya rasa Anda semua sudah paham dan sudah tahu apa itu pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah perubahan proses biologis dari suatu makhluk hidup, ya, meliputi pertambahan tinggi, besar, dan berat. Jadi kuantitatif pertumbuhan itu. Ya, pertumbuhan itu kuantitatif. Jadi bisa terukur berapa jumlahnya, berapa tingginya, berapa besarnya, berapa beratnya, gitu ya. Nah, itu bisa kita ukur untuk pertumbuhan. Nah, yang kemarin yang Anda lakukan di lapangan itu, mengukur tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang, itu bagian dari pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu yang bisa kita ukur parameternya. Sedangkan kalau perkembangan, ini proses menuju dewasa ya suatu makhluk hidup. Jadi lebih ke kualitas. Ya, jadi lebih kualitas. Jadi kalau kita bahas lagi, perkembangan ini adalah proses perkembangan berjalannya sejajar dengan pertumbuhan. Ya, kalau tanaman, kalau manusia nggak akan sejajar. Jadi yang usianya bertambah belum tentu dewasa. Yang umurnya masih belia belum tentu juga belum dewasa. Tapi kalau tanaman itu sejajar, ya. Dan tidak bisa diukur. Kalau perkembangan itu nggak bisa diukur. Karena sifatnya kualitatif. Nah, kemudian faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan sayuran atau tanaman? Yang pertama ada faktor abiotik, yang kedua faktor biotik. Nah, abiotik ini lebih ke lingkungan. Ya, abiotik ini lebih ke lingkungan. Misalnya ini beberapa faktor iklim itu merupakan faktor abiotik, di antaranya matahari atau sinar matahari, kemudian suhu, kelembaban, curah hujan, angin, dan edapik. Edapik ini kondisi tanah. Makanya kenapa Anda semua harus belajar ilmu tanah. Kenapa kemarin saya selalu bertanya tentang tanah. Karena faktor abiotik itu tanah bagian dari faktor abiotik. Nah, yang pertama kita bahas tentang radiasi matahari. Jadi matahari ini sangat penting. Ya, peranan utamanya adalah dalam proses fotosintesis. Gitu ya. Nah, radiasi matahari apa saja sih yang diperlukan? Yang pertama adalah intensitas cahaya. Kemudian yang kedua adalah kualitas cahaya. Dan yang ketiga adalah fotoperiodisitas. Nah, 3 faktor ini adalah faktor-faktor yang penting untuk tanaman. Jadi, gejala etiolasi, Anda pernah lihat kan? Kekurangan cahaya, ya. Kemudian proses fotosintesis terganggu jika terdapat naungan. Nah, itu salah satu
contoh betapa pentingnya radiasi matahari bagi tanaman, khususnya tanaman sayuran. Kemudian berdasarkan kebutuhan cahaya, ya, ini proses pertumbuhan tanaman dapat dibedakan menjadi 3 nih, berdasarkan kebutuhannya. Yang pertama ada heliofit. Heliofit adalah tanaman-tanaman yang dapat hidup baik pada intensitas cahaya penuh. Ya. Kemudian ada sciopit. Ini adalah tanaman-tanaman yang dapat hidup baik pada intensitas cahaya yang tidak penuh. Ya, kalau tanaman penuh nih contohnya apa? Tanaman padi. Tanaman padi. Atau tanaman berbeda aja tanaman C4 dan C3 gitu ya. Padi tanaman C4, C3. Padi. Tanaman C4, C3 padi. Pak Ronisa apa? Tanaman padi. C4, C3. Mbak Ronisa? Halo, Mbak Ronisa. C4, C3. Halo, Pak. Ya, apa? C4, C3 tadi. C3. Apa bedanya tanaman C3 dengan C4? Ada yang tahu nggak? Apa bedanya tanaman C3 dan C4? Dari ini aja, sudut pandang sinar matahari. Sok, siapa yang bisa jawab? Apa bedanya tanaman C3 dan C4? Bapak izin menjawab kalau Ya, misalnya Pinggan, silakan. C4 itu tingkat kejenuhan cahaya matahari tanaman C4 itu lebih tinggi dari C3, Pak. Ya, jadi tanaman padi C4 apa C3? C4, Pak. C4. Iya, jadi tanaman padi itu tanaman C4. Tanaman C4 itu butuh sinar matahari tinggi. Sedangkan kalau C3 tidak. Ya, tanaman C3. Nah, itu awas hati-hati itu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sudah tampil di monitor masing-masing? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, kemudian ada dibedakan yang ketiga adalah fakultatif sciopit. Ini tanaman-tanaman yang dapat tumbuh baik pada keadaan intensitas cahaya penuh maupun tidak penuh. Ya. Jadi kalau ini tanaman-tanaman CAM, ya, kan ada C3, C2, C3, C4, CAM ya. Jadi ini tanaman-tanaman yang memang baik sinar matahari penuh ataupun tidak penuh dia nggak masalah. Nah itu ya. Kemudian ini adalah pengaruh cahaya bagi tanaman. Udahlah kalau ini ya, tanaman, perkecambahan tanaman Anda sudah pernah tahu gitu ya. Jadi ini ada pengaruh cahaya terhadap perkecambahan. Dibedakan adalah tanaman yang membutuhkan cahaya penuh, kemudian tanaman yang berkecambah baik pada keadaan yang intensitasnya lebih tinggi, ya. Jadi ada tanaman berkecambahan dihambat dengan adanya cahaya. Jadi ada tanaman-tanaman yang memang kalau ada cahaya dia bisa lebih baik perkecambahannya, ada yang justru terhambat. Nah, ini contohnya ya tanaman jinten hitam. Tanaman yang perkecambahannya dihambat dengan adanya cahaya. Jadi kalau ada cahaya dia malah terhambat. Jadi perkecambahannya harus dalam kondisi intensitas cahaya yang sangat rendah. Kemudian tanaman yang berkecambah atau perkecambahannya sangat berkurang bila kena cahaya tomat. Jadi kalau Anda semai tomat, hati-hati itu. Ya, tomat itu tidak menginginkan proses perkecambahannya tidak menginginkan cahaya yang banyak, yang tinggi. Jadi lebih baik ketika Anda semai tomat itu Anda tutup menggunakan kain sampai berkecambah. Kemudian biarkan di dalam ruangan
sampai tumbuh daun, nanti baru setelah ada daunnya baru di kena sinar papar sinar matahari, tapi tidak perlu terlalu banyak ya, karena kamu ini tadi tipenya ya. Kemudian suhu, kalau tadi sinar matahari, sekarang suhu. Suhu mempengaruhi beberapa proses fisiologis selama pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Saya pengen tahu apa aja selain apa saja pengaruh suhu terhadap proses pertumbuhan tanaman? Apa? Apa? Apa saja? Siapa yang bisa? Pengaruh suhu terhadap tanaman. Apisa? Ada apisa? Apa? Apisa Putri Setiawan. Apa pengaruhnya? Suhu. Suhu di atas maksimum. Suaranya kurang kencang. Lagi radang, Bapak. Apa? Untuk apa? Suhu gimana? Jika suhunya di atas maksimum akan mengakibatkan tanaman mengalami pertumbuhan dan tanaman akan mati, Pak. Iya, fisiologi apa yang dipengaruhi suhu? Menyebabkan laju pertumbuhan menjadi lebih tinggi, Pak. Suhu mempengaruhi apa? Laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan, oke. Kemudian berapa? Suhu mempengaruhi apa sih bagi tanaman? Iya, Pak. Pengaruh suhu bagi tanaman apa? Pengaruh suhu bagi tanaman. Laju pertumbuhan udah ya, Pak, tadi, Pak? Udah, apa? Pengaruh suhu bagi tanaman apa? Fisiologis tanaman, Pak. Mempengaruhi fisiologis tanaman. Laju transpirasi sama apa? Pak? Putus-putus. Transpirasi, oke. Kemudian Gerial, pengaruh suhu apa bagi tanaman? Gerial. Pembukaan pada stomata bukan, Pak? Pada stomata, oke. Kemudian Rinaldi Esa. Fungsi suhu apa, Rinaldi? Mempengaruhi kelembapan, Pak. Suhu mempengaruhi kelembaban, oke. Ya, contoh kasusnya di rumah kaca, Pak. Ya. Kalau itu terlalu panas, kering. Oke, Vincent, gimana Vincent? Apa pengaruh suhu bagi tanaman? Fotosintesis, Pak. Proses fotosintesis. Oke ya. Jadi pengaruh suhu bagi tanaman itu banyak ya. Nah, ini ya, jadi ada beberapa peranan suhu. Yang pertama, buka tutupnya stomata itu dipengaruhi oleh suhu. Kemudian transpirasi itu dipengaruhi oleh suhu. Kemudian penyerapan nutrisi itu dipengaruhi oleh suhu. Fotosintesis, respirasi, kinerja enzim, dan juga primordia bunga. Nah, itu semuanya dipengaruhi oleh suhu. Jadi kalau ada kasus bunganya rontok, gitu ya, kemudian bunganya kok nggak jadi buah, ya, kenapa? Jangan terlalu menyalahkan, oh ini pupuknya, oh ini. Nah, itu juga bisa dari faktor lingkungan, yaitu faktor suhu. Ya, karena suhu juga mempengaruhi fitohormon. Jadi hormon tanaman itu akan berpengaruh terhadap suhu. Ya, kalau suhunya terlalu tinggi, itu kinerja hormonnya juga ada beberapa hormon yang terhambat, yang tidak bekerja optimal dan sebagainya. Nah, kemudian suhu juga ada
banyak jenisnya, ada suhu minimum, ada suhu optimum, dan suhu maksimum. Suhu minimum apa sih? Suhu minimum tanaman itu apa? Sakira apa Sakira? Suhu minimum tanaman itu apa? Sakira Maulida. Suhu minimum tanaman itu suhunya yang rendah, Pak. Mungkin di bawah 5 derajat. Nah gitu. Oke. Kemudian Muhammad Ilman, suhu optimum apa? Suhu maksimum apa? Suhu maksimum itu panas gitu Pak, kayak panas. Sekitar 36 derajat. Oh gitu, panas. Oke. Kemudian Sarah Hunaifah, suhu optimum apa? Sarah, suhu optimum apa Sarah? Mungkin suhu yang tepat untuk Suaranya kecil Sarah. suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman mungkin Pak. Suhu yang baik. Aduh, ini semester 5 ditanya suhu ngaco semua. Ya, oke, tugas aja deh ya. Tulis tangan. Kumpulkan besok di meja saya. Tugasnya adalah apa perbedaan suhu minimum, suhu maksimum, suhu optimum, dan suhu kardinal tanaman. Tuh tugasnya. Tulis tangan ya. Kumpulkan di meja saya. Ini semester 5 nggak tahu suhu minimum, suhu maksimum. Itu ya tugasnya dikumpulkan besok maksimal jam 12 siang, tulis tangan di kertas. Dikumpulkan besok di meja saya. Ya, meja dosen. Bapak izin bertanya. Ya. Bapak kan saya lagi di Majalengka ya, kalau misalnya saya tulis tangan terus minta tolong di print boleh nggak? Tulis tangan, scan aja lah. Tulis tangan tetap, kemudian di scan, baru di printkan ke temennya boleh. Makasih ya Pak. Ya, ya. Oke itu ya. Saya kasih clue nih, satu aja. Suhu minimal. Suhu minimum adalah suhu terendah yang dibutuhkan tanaman ya untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi bukan suhu minimum tuh 5 derajat, bukan gitu. Tapi suhu batas minimum, batas yang paling rendah tanaman itu bisa tumbuh. Suhu minimum setiap tanaman itu beda. Suhu maksimum setiap tanaman itu beda. Jadi nggak bisa menyebutkan bahwa sekian derajat. Ya, kayak gitu. Jadi Anda harus paham udah semester 5 soalnya ini. Ya, ditanya suhu minimum, suhu maksimum, jawabannya masih ngaco nih ya, makanya saya kasih tugas. Nanti saya tanya jawabannya ngaco, saya kasih tugas setelah ya. Oke, itu ya. Jadi silakan dikerjakan, kumpulkan besok siang, terakhir jam 12 siang. Barang tuh dengan tugas yang kemarin tuh. Tugas yang kemarin sudah ke lapangan ya. Vincent dan kawan-kawan semuanya mengirimkan tuh fotonya ke saya. Jadi sebelum Anda besok mengumpulkan tugas terakhir, foto Anda semua sudah ada, udah masuk handphone saya tuh, ya, yang ke lapangan. Oke, kita lanjut. Kemudian berikutnya adalah kelembaban. Kalau tadi radiasi, matahari, kemudian suhu, nah sekarang kelembaban. Ya, kelembaban tanah.
Jadi kelembaban tanaman itu ada 3 nisbi, ada kelembaban spesifik. Apa sih kelembaban absolut gitu ya? Jadi kelembaban absolut adalah total massa uap air per satuan volume udara. Ya, jadi ini hitung-hitungan sebenarnya. Anda bisa bayangkan total massa uap air. Jadi kelembaban itu definisinya adalah kandungan air di udara, itu kelembaban. Nah, kalau kelembaban absolut adalah total massa uap air ya dibagi volume udara. Nah, itu rumusnya ya. Total massa uap air per satuan volume udara. Artinya massa uap air dibagi dengan volume udara. Sedangkan kelembaban nisbi adalah perbandingan jumlah uap air dalam udara yang ada dengan jumlah air maksimum dalam suhu yang sama dinyatakan dengan persen. Nah, ini rumusnya. Jadi kalau Anda mau mencari kelembaban relatif adalah uap air yang ada ya dibagi uap air maksimum dikali 100% untuk mencari kelembaban nisbi. Jadi nanti ketika ada penelitian, saya nggak tahu ya, siapa tahu aja ada penelitian pengamatan kelembaban nisbi. Nah, ini hitungannya. Jadi Anda cukup mengukur pakai alat uap airnya berapa yang ada di sekitar, kemudian uap air maksimumnya berapa. Jadi nanti alat itu bisa dicek uap air maksimum selama 24 jam itu berapa, kemudian uap air yang ada di saat waktu yang kita mau cari itu berapa dikali 100%. Ya. Jadi kelembaban itu bisa kita hitung. Kemudian kelembaban spesifik, perbandingan antara massa uap air dengan massa udara, ya, udara lembab dalam satuan volume udara. Jadi di sini massa udara lembab adalah total massa dari seluruh gas-gas atmosfer yang terkandung termasuk uap air tidak diikutkan, maka disebut sebagai massa udara kering. Ya, jadi Anda harus tahu nih, ya, kelembaban absolut, kelembaban nisbi, dan kelembaban spesifik. Itu bedanya. Ya. Oke. Kemudian curah hujan. Curah hujan juga mempengaruhi. Kalau tadi kelembaban, paling intinya, kelembaban itu mempengaruhi apa sih? Biasanya, kelembaban itu akan mempengaruhi apa? Yang sangat penting biasanya. Kalau musim hujan, kelembabannya tinggi biasanya. Nah, itu akan mempengaruhi apa biasanya? Elsa Novianti. Elsa, kelembaban mempengaruhi apa biasanya? pH tanah, Pak. pH tanah. Oke, ada lagi yang lebih penting lagi apa? Penyakit, Pak. Serangan OPT. Ya, serangan OPT itu kelembaban itu sangat berpengaruh terhadap serangan OPT. Biasanya semakin lembab, otomatis serangan OPT-nya akan semakin tinggi, khususnya serangan penyakit tanaman. Ya, itu yang terpenting. Jadi Anda nggak mesti harus tahu, oh kelembaban. Yang penting kelembaban itu akan mempengaruhi apa? Intinya itu. Ya, oke, saya lanjut. Berikutnya adalah curah hujan. Jadi hujan itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman sayuran. Ya. Jadi selain menghasilkan air gitu ya bagi tanaman, hujan juga memiliki fungsi lain. Apa itu? Ada yang bisa? Apa? Pengaruh hujan? Pengen tahu coba. Alia, apa pengaruh hujan? Selain menambahkan kandungan air di tanah. Pengaruh hujan apa? Alia? Untuk ini Pak, pengairan. Ya kan pengairan. Iya kan tadi saya udah ngomong. Selain untuk pengairan, selain untuk menambahkan jumlah air di tanah, hujan nggak fungsinya untuk apa sih? Buat apa fungsi hujan? Dapat menyuburkan jenis-jenis tanah juga Pak. Menyuburkan jenis-jenis tanah.
Contohnya apa? Tanah apa yang jenis tanah apa yang menyuburkan? Apa? Apa Alia? Nanti saya kasih tugas lagi kalau Alia nggak bisa jawab. Sekelas, Bisa tulis tangan, bisa menjawab. kumpulkan. Izin jawab, Hah? Pak. Selain itu juga bisa membawa unsur hara dari tanah ke akar dan Oke, ke bagian-bagian lain. ya, jadi mempercepat ya pengangkutan unsur hara. Oke, yang lainnya, Farid, apa Farid? Farid Arapiu, Nasar, apa Farid? Fungsi hujan bagi tanaman. Ayo Farid, kalau Farid nggak jawab, saya kasih tugas satu kelas, semua kelas nih yang ada. Menyerap kandungan nitrat. Menyerap kandungan nitrat. Apa hubungannya sama hujan? Kalau Farid, Untuk proses metabolisme, Pak. metabolisme apa? Metabolisme apa? Apa Farid? Oke, tugas ya. Metabolisme Karena tanaman, Pak. Farid nggak bisa jawab, ya, karena Farid nggak bisa jawab, tugas ya. Tambah tugasnya, fungsi hujan bagi tanaman itu apa saja? Tulis tangan, ya. Kumpulkan besok jam 12 siang di meja saya. Oke, kita lanjut. Oke, dari sini mungkin Anda bisa ngebaca nih. Jadi, kuncinya adalah, nih, fotosintesis akan menurun jika 30% kandungan air dalam daun hilang. Kemudian, proses fotosintesis akan berhenti jika kehilangan air mencapai 60%. Jadi, fungsi air adalah intinya untuk proses fotosintesis. Ya, selain itu, hujan pun fungsinya untuk apa? Menurunkan suhu tanaman. Ya, nah itu udah saya buka tuh clue-cluenya. Tinggal nanti Anda tambahkan fungsinya apa saja yang lain. Ya, oke, itu. Nah, sekarang ini ada jenis-jenis hujan. Hujan siklonal. Ada yang tahu hujan siklonal apa? Hujan siklonal apa? Ada yang tahu nggak? Murni, hujan siklonal apa? Hujan siklonal terjadi karena suhu permukaan bumi yang tidak stabil. Oke, hujan yang terjadi karena suhu permukaan bumi tidak stabil. Ya, oke. Kemudian, Lira, hujan genital apa? Hujan yang terjadi ketika siang hari, Pak. Sehingga ada Hujan yang terjadi ya,
Apa? Terus siang hari. Siang hari. Iya. Oke. Kemudian Pioni. Hujan orografis. Apa hujan orografis? Hujan orografis itu hujan yang terjadi karena air yang mengandung uap air. Bergerak horizontal, Pak. Oke. Kemudian Sauki, hujan frontal itu apa? Sauki, hujan frontal apa? Hujan yang terjadi karena pertemuan udara yang berbeda, Pak. Udara panas dengan udara dingin, Pak. Oke. Kemudian Yusuf, ada hujan Manson apa? Apa, Cuk? Halo. Bentar, Pak, bentar. Yang ini, Oke, sok. Apa? Oke, anak Ucup. Hah, apa? Dulu, Pak. Ini ada yang muson naik hujan muson itu apa ya? Hujan yang turun pada kurun waktu tertentu akibat adanya angin muson. Akibat adanya angin muson. Muson. Ya, angin muson ada berapa? Ada 2, Pak. 2. Apa tuh? Barat dan timur. Barat dan timur. Nah, itu mempengaruhi musim apa di Indonesia? Musim hujan dan kemarau, Pak. Hujan dan kemarau, ya. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke angin. Angin adalah udara yang bergerak. Nah, fungsi angin bagi tanaman apa saja? Banyak ya. Yang pertama, kalau Anda menanam tanaman yang sensitif terhadap angin, contohnya misalnya kopi, coklat. Kenapa sih kalau nanam kopi dan nanam coklat itu atau kakao, itu harus ada pohon pelindung. Fungsi utama pohon pelindung adalah menahan terjangan angin. Karena tanaman kopi dan tanaman kakao, kalau terkena angin yang terlalu kencang, itu akan menghambat proses pembentukan buah dan bijinya. Nah itu ya, makanya kenapa ada beberapa tanaman atau beberapa lahan di wilayah tertentu Anda perhatikan itu banyak tanaman-tanaman sayuran yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar atau dikelilingi pagar-pagar pohon-pohon besar gitu ya. Nah itu fungsinya untuk menghambat angin. Karena kalau memang anginnya terlalu kencang, nanti akan mempengaruhi proses persilangan tanaman atau penyerbukan. Ya, jadi kalau anginnya terlalu kencang, itu penyerbukannya juga akan terganggu. Oleh karena itu, biasanya menanam tanaman pelindung. Kemudian selain itu juga, angin juga mampu membawa uap air. Sehingga beberapa wilayah itu akan menjadi lebih sejuk. Ya, otomatis kalau lebih sejuk, suhunya lebih optimal bagi beberapa tanaman, khususnya tanaman sayuran. Nah, itu juga akan mempercepat proses pertumbuhan dan perkembangan. Ya, jadi fungsi angin bagi tanaman itu banyak. Ya, selain proses penyerbukan, juga angin itu mampu menurunkan suhu mikro di sekitar tanaman. Oke, kemudian negatifnya apa? Yang pertama, kalau banyak angin, tanaman bisa terbakar. Kok bisa gitu ya? Ya, ketika terjadi kebakaran di lahan, kebakaran di hutan, itu sebenarnya diperparah karena adanya angin. Ketika ada percikan api, buang puntung rokok sembarangan, kenapa kok bisa kebakar hutannya? Karena puntung rokoknya kecil, tapi itu merupakan bagian dari sumber api.
Nah, sumber api yang terkena angin itu akan lebih cepat ya menyalanya dan lebih cepat sebarannya. Makanya buat yang para perokok hati-hati ya, karena puntung rokoknya bisa jadi malapetaka bagi makhluk hidup di sekitar. Ya, oke. Kemudian penyebar luasan gulma. Nah, ini juga sama. Jadi mungkin Anda pernah ngebersihin halaman gitu ya, bersihin halaman, tiba-tiba kok ada pohon apa ya, kalau di bahasa Sunda pohon ceri atau pohon mengkudu atau pohon-pohon yang kita tidak tanam tapi tumbuh gitu. Nah, itu sebenarnya terbawa oleh angin ya, melalui apa? Melalui hewan, biasanya hewan perantara. Misalnya burung nih, burung mengkonsumsi biji, kemudian karena dia terbang di atas gitu ya, tinggi, jatuh ke bawah angin. Nah, jatuhnya di halaman rumah Anda ya tumbuh benihnya. Nah, itu sebenarnya negatif kalau benihnya benih gulma. Akibatnya apa? Pertumbuhan gulma atau sebaran gulma menjadi lebih masif. Itu akibatnya ya. Kemudian yang terakhir, angin kencang juga dapat merebahkan tanaman. Nah, ini untuk tanaman sayuran yang sangat rentan, ini memang baiknya ditanam di wilayah-wilayah yang memang tidak memiliki kondisi angin yang cukup tinggi. Kenapa? Karena mudah rebah, mudah rusak. Jadi oleh karena itu ketika nanti Anda nanam sayuran, Anda perhatikan lingkungan. Itu penting. Ya, usahakan di lahan-lahan yang memang sekelilingnya atau wilayah-wilayah, tapi tidak ternaungi, tapi sekelilingnya itu ada pohon-pohon besar sehingga kekuatan angin itu bisa terpecah, tidak terlalu kencang. Karena kalau terlalu kencang itu bisa menyebabkan rebah tanaman sayuran yang kita tanam. Ya. Oke, berikutnya ini tentang faktor edapik. Edapik itu kondisi tanah. Ya. Nah, kondisi tanah itu kaitannya dengan sifat fisik, sifat biologi, dan sifat kimia. Jadi kalau fisik itu tekstur tanah, struktur tanah, bobot isi tanah, warna tanah, ya pokoknya kondisi yang bisa kita lihat, ya ini fisik. Ya, kemudian sifat biologi tanah, nah ini mikroorganisme. Jadi ada total mikroorganisme tanahnya berapa, jumlah fungi tanahnya berapa, jumlah bakteri pelarut fosfatnya berapa, total respirasi tanahnya berapa. Nah, ini di biologi tanah. Kemudian ada sifat kimia tanah. Nah, ini kandungan mineral dalam tanah intinya. Ya, kandungan organik, total, kandungan fosfatnya, kandungan kalium, magnesium, dan sebagainya. Baik unsur maupun senyawa yang terkandung di dalam tanah. Jadi, faktor edapik ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman sayuran. Makanya kenapa uji tanah itu penting, mengapa olah tanah itu penting. Jadi mengapa Anda harus dikasih tahu, harus tahu bagaimana cara mengukur pH, harus tahu bagaimana cara mencangkul olah tanah. Ya, nah, kenapa sih harus disiram air dulu? Nah, itu ada fungsinya sebenarnya. Ya, oke, berikutnya faktor biotik. Nah, faktor biotik ya 3 ini. Ya, ada gulma, ada hama, penyakit. Nah, ini saya nggak akan bahas lebih dalam tentang biotik gitu ya. Kenapa? Karena nanti ada materi khusus untuk faktor biotik. Nah, ini dari Pak Haji Giarto. Ya, beliau pakar tentang gulma, hama, dan penyakit. Jadi sebelum jadi dosen, beliau itu merupakan bekerja di perusahaan pestisida. Ya, pestisida besar. Jadi sebelum jadi dosen, beliau bekerja di perusahaan pestisida besar. Jadi beliau paham betul tentang OPT. Ya, jadi saya tidak bahas ini lebih dalam ya tentang gulma, hama, dan penyakit. Jadi nanti saja Pak Haji Giarto. Nah, sekarang saya mau lanjut ke materi berikutnya. Ini tentang nah, kalau kemarin Anda disibukkan dengan sistem pertanian konvensional, gitu ya. Saya menjelaskan bagaimana teknik budidaya tanaman konvensional. Nah, sekarang di era industri 4.0 dan juga era society 5.0 itu
pertanian itu lebih mengedepankan pertanian non-konvensional. Oleh karena itu, produk hortikultura sayuran sekarang juga sudah banyak yang dihasilkan dari produksi non-konvensional atau urban farming. Ya, jadi kita harus tahu, walaupun ke depan akan ke arah sana, ya. Walaupun ke depan akan ke arah sana, tapi kita juga harus tahu bagaimana sistem pertanian konvensional, bagaimana sistem tanaman non-konvensional khususnya di sayuran. Nah, permasalahan utamanya ini, ya. Jadi profitas atau produktivitas produksi dan produktivitas komoditi hortikultura khususnya sayuran itu masih fluktuasi, ya. Fluktuasi ini artinya naik turun, tapi komoditi tertentu. Jangan penelitian ngajuin UP mau penelitian apa? Tanamannya caesin. Saya tanya, carikan berita tukang mie ayam demo selama 10 tahun terakhir karena harga caesin naik. Ada yang seperti itu, ngajukan penelitian caesin. Caesin berapa sih? Ada masalah apa caesin? Caesin disebar aja jadi kok. Gitu ya. Jadi harus jelas lah, boleh tanaman caesin, tapi misalnya penelitiannya caesin ini sebagai bioremediasi, ya, atau remediasi. Artinya tanaman yang memang sebagai penjerat unsur logam berat di tanah. Nah, oke lah, itu penelitiannya masih masuk akal, gitu ya. Cuman yang saya bingungkan tadi, ketika ada yang mengajukan penelitiannya caesin, gitu ya. Aduh, janganlah. Cari komoditi-komoditi sayuran yang punya nilai jual tinggi, yang memang produksinya masih rendah, masih banyak masalah, tapi harganya tinggi, gitu ya. Apa saja? Banyak. Kubis bunga, itu banyak masalahnya. Harganya cukup tinggi dibandingkan dengan caesin, ya. Kemudian kubis, ya, kubis kol, itu juga sama, ya. Kemudian ada brokoli, ada kailan, macam-macam banyak lah sayuran. Ya, bayamnya bayam merah kalau mau bayam. Ini penelitiannya kangkungnya kangkung hijau sama bayam. Saya bilang, ada nggak yang protes harga bayam naik? Itu ya demo di kantor kepresidenan karena harga bayam naik, ada nggak? Jadi basis penelitian itu basisnya adalah masalah. Ya. Jangan karena like and dislike. Saya pengennya ini, saya pengennya itu, nggak bisa. Ya, basisnya adalah masalah. Kemudian masalah yang kedua adalah kualitas tanah semakin menurun. Ya, kualitas tanah semakin menurun. Cuk, kualitas tanah menurun. Contohnya apa, Cuk? Contoh tanah kualitasnya menurun. Apa? Apa? Tanah kualitas tanah menurun nih. Kenapa? Faktornya apa? Putus-putus, Pak. Kualitas tanah semakin menurun. Contohnya apa? Bisa tadi. Kayak erosi di sini, Pak. Kualitas tanah. Iya. Apa? Ntar kayak contohnya kayak tanah jadi asam gitu, Pak. Tanah jadi asam. Iya. Gimana tanah jadi asam? Gimana tuh? Kayak bisa erosi tanahnya gitu, Pak. Erosi itu apa sih erosi? Erosi itu apa? Pengaruh hujan, Pak. Hah? Erosi apa? 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 Tanah terkikis oleh air hujan, Pak. Tanah terkikis oleh air hujan. Betul gitu erosi itu? Beda kan? Hah? Apa? Contoh kualitas tanah semakin menurun. Contoh kualitas tanah semakin menurun. Ada masalah nih. Nah, kualitas tanah semakin menurun tuh gimana contohnya?
Apa? Nggak bisa jawab tugas nih sekelas. Bisa nggak, Cuk? Apa tugas aja? Halo, Pak. Oke, tugas Pencemaran ya. tanah. Halo, Pak. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah yang gimana maksudnya? Karena faktor pupuk kimia pupuk. atau urea, Pak. Faktor pupuk kimia bisa mencemari tanah gimana? Bisa dijelaskan? Gimana? Karena over gitu, Pak, pemberiannya terlalu banyak gitu. Ya, jadi terus mempengaruhi kenapa? pencemaran tanah. Mempengaruhi apa? Pencemaran tanah. Pencemaran tanah yang gimana? Ya, misalkan kita menanam, terus ngasih pupuk yang berlebihan gitu ke tanahnya, itu mempengaruhi pencemaran tanahnya, Pak. Iya, pencemaran tanah apa? Yang dipengaruhi apa? Kalau ngasih pupuk kebanyakan tuh apanya yang berpengaruh? Kualitas tanahnya, Pak. Ininya gini, kamu minum obat, ya, minum obat kebanyakan, dibawa ke rumah sakit. Kenapa minum obat kebanyakan dibawa ke rumah sakit? Overdosis. Nah, overdosis yang menyebabkan overdosis itu apa? Berlebihan, Pak. Ya, karena berlebihan apanya? Minum obatnya. Nah, obatnya kandungannya apa yang bisa mempengaruhi? Tergantung, Pak. Nah, oke lah ya, karena Ucup nggak bisa jawab, tugas lagi tambahan ya. Tugas lagi tambahan, ya, kualitas tanah semakin menurun. Jadi contoh kualitas tanah yang semakin menurun itu apa saja? Itu tugasnya, tulis tangan, sekelas ya. Tambah lagi tugasnya. Ya, padahal gampang kok salah satu contohnya. Kualitas tanah semakin menurun, Pak. Nilai C organik tanahnya sekarang tuh rendah, Pak. Rata-rata di bawah 2%, sesuai dengan yang Bapak pernah jelaskan. Ya, tinggal jawab gitu, selesai kan perkaranya. Itu indikator kualitas tanah semakin menurun. Kandungan C organiknya rendah, Pak. Di bawah 2%. Kan yang bagus 5%, Pak. Sederhana. Ya, sebenarnya saya bertanya yang sudah saya sampaikan. Ya, oke, karena nggak bisa jawab, tugas. Ya. Oke, kebutuhan hortikultura semakin meningkat. Nah, itu masalahnya sekarang. Selain kualitas tanah, kebutuhan tanaman produk hortikultura itu semakin meningkat sekarang. Semua orang yang paham tentang kesehatan sekarang ngejarnya sayuran dan buah. Jadi kalau hari ini ada di antara Anda yang tidak suka makan sayur dan tidak suka makan buah, Anda adalah bagian masalah dari negeri ini. Ya, itu masalah dari negeri ini adalah masyarakatnya tidak mengkonsumsi buah dan sayuran. Kenapa jadi masalah? Ya karena nanti akan berpengaruh terhadap faktor kesehatannya, mempengaruhi terhadap pangsa pasar para petaninya. Ya, sekarang kan hobinya makanannya apa? Makanannya seblak gitu ya, bener nggak? Kemudian makanan-makanan frozen food gitu, yang nggak ada sayurannya gitu ya. Andai kan ada sayurannya pun yang sudah diawetkan, ya menggunakan pengawet-pengawet. Ya udah, makanya saya bilang kualitasnya akan semakin menurun kalau gaya hidupnya masih seperti saat ini. Sedangkan orang-orang yang sudah paham, mereka tiap pagi mengkonsumsi sayuran, siang mengkonsumsi buah-buahan. Ya, nggak mesti harus yang mahal, yang murah-murah saja. Setidaknya untuk kesehatannya baik, untuk para petani hortikulturanya juga baik. Ya, kenapa? Karena konsumen semakin menuntut sayuran sehat. Nah itu, ya. Sekarang kita masih belum bisa mencukupi sayuran sehat. Sayuran konvensional masih menggunakan pestisida kimia yang penggunaannya luar biasa, ya. Takarannya seenaknya sendiri aja. Ya. Kemudian berbagai jenis tanaman sayuran hanya dapat berproduksi sesuai musimnya. Ada beberapa sayuran yang memang kalau musimnya tidak cocok di musim hujan atau tidak cocok di musim kemarau,
Yang kalau berlebih dia tidak tanam. Ya. Kemudian lahan untuk pertanian semakin sempit, itu udah pasti. Ya, lahan semakin sempit. Ini adalah permasalahan pertanian, kenapa harus ada sistem pertanian non konvensional. Nah, kemudian prospek pasarnya. Ini prospek pasarnya kan. Sekarang itu. Nah, ini sebenarnya cuan nih. Ya, ini duit semua nih. Kalau Anda paham tentang bisnis, ini duit nih semua. Ya, ini pangsa pasar saat ini. Oleh karena itu, kenapa sayuran sekarang itu lebih yang diminati lebih sayuran non konvensional. Nah, indikator masyarakat di kota tersebut sehat atau tidak itu gampang. Jumlah rumah sakit. Semakin banyak jumlah rumah sakit dan rumah sakitnya laku, maka wilayah tersebut masyarakatnya tidak sehat. Jadi jangan bangga kalau di wilayah Anda banyak rumah sakit baru. Itu indikator bahwa banyak orang yang sakit. Ya, oleh karena itu, tolong mulai hari ini rubah gaya hidup. Ya, rubah gaya hidup. Kebiasaan atau habit itu bisa berubah dalam waktu 90 hari. Jadi kalau Anda mau merubah gaya hidup Anda, ya gampang. Niatkan selama 90 hari Anda merubah. Contoh mau bangun pagi. Ya, mau bangun pagi jam 5 subuh gitu ya. Ya udah, selama 90 hari Anda bangun rutin. Udah, nanti memori Anda, badan Anda itu secara otomatis dia akan bangun jam 5 pagi. Walaupun Anda tidurnya malam. Itu kebiasaannya seperti itu. Itu kode tubuh merekam dari kebiasaan yang dilakukan. Ya. Oke. Nah, solusinya ini saat ini. Jadi solusi untuk tanaman sayuran bisa diproduksi dengan permasalahan yang tadi, ya ini dengan cara ini. Yang pertama dengan cara hidroponik. Anda sudah tahu caranya hidroponik. Nah, ada mata kuliah khusus tentang hidroponik dengan Bapak Oji dan Bapak Taman. Kemudian aeroponik. Kemudian ada aquaponik. Kemudian ada vertikultur dan yang terakhir adalah microgreen. Ya, microgreen. Nah, aquaponik ini saya sudah menciptakan yang namanya suatu sistem yang mengintegrasikan ya fungsi maggot BSF dengan aquaponik. Nah, itu nanti kita lihat seperti apa. Oke, kita bahas dulu hidroponik. Nah, ini hidroponik sudah paham ya bahwa hidroponik itu kata dari Yunani yang artinya hydro itu air, ponos itu daya. Jadi budidaya dengan media air. Kemudian kenapa harus hidroponik? Nah, ini 90% penggunaan airnya lebih efektif dan efisien. Ya. Jadi dia lebih hemat air. Kemudian dapat diupayakan atau diusahakan di berbagai macam tempat sepanjang tahun tanpa tergantung musim dengan catatan adanya sinar matahari. Jadi Anda berhidroponik tanpa sinar matahari yang optimal di tempat tersebut tidak akan tumbuh dengan baik. Ya. Kemudian terhindar dari segala macam penyakit yang bersumber dari tanah. Jadi dalam 1 hektar tanah itu terdapat 2.400 jenis mikroorganisme, baik itu cendawan, bakteri, maupun virus. Di dalamnya itu dari 3 tadi, itu khususnya untuk cendawan dan bakteri, itu ada cendawan dan bakteri yang baik, ada juga yang penyebab penyakit. Ya. Kemudian pemeliharaannya lebih mudah, dan yang pasti tanpa pestisida kimia. Jadi kalau Anda membudidayakan hidroponik atau Anda melihat budidaya hidroponik masih menggunakan pestisida kimia, itu adalah pelanggaran keras, itu pelanggaran berat, gitu ya, nggak boleh, ya. Nah, dalam hidroponik itu ada sistem ya seperti ini. Jadi metode hidroponik yang menggunakan perantara sumbu antara nutrisi dan media tanamnya. Ya, saya nggak menjelaskan lebih dalam. Nah, ini contohnya seperti ini, ya. Ini di Fakultas Pertanian. Ya, ini menerima kunjungan dari ibu-ibu setiap hari Sabtu dan Minggu. Kita dapat kunjungan dari masyarakat Sekarawang. Ya, ini fungsinya Himagrotek. Dulu belum ada Himagri, jadi masih Himagrotek.
yang mengelola. Jadi saya hanya mengarahkan. Nah ini salah satu sistem WIC. Ini kita menanam tanaman kubis bunga. Ya, jadi kita menanam tanaman kubis bunga. Nah ini dan juga cabai ini, ya cabai rawit. Jadi kita gunakan seperti ini. Nah ini, ya ini kailan. Ya, kita menanam ini kailan. Ini penelitian ini. Ini penelitiannya Galang. Ya, kondisinya di suhu ekstrim. Jadi suhunya rata-rata 40 derajat. Suhu ekstrim kondisinya seperti apa di suhu cekaman. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kalau Anda pengen tahu senior-senior Anda ini. Ya, ini Umar, Ketua Himagrotek. Yang nggak pakai baju ini si Galang, yang pernah saya ceritakan. Kakak kelas yang paling tidak diminati oleh para dosen, tapi saya kasih proyek senilai 20 juta. Dan jurnalnya sekarang menjadi jurnal yang mendapatkan citasi paling tinggi. Nah ini Galang, ini Aul. Sekarang Aul bekerja di salah satu perusahaan pest control dari Swiss. Aul nih, ya. Nah ini, jadi paling banyak lah jurnalnya juga yang punyanya Galang. Nah kemudian berikutnya ada sistem NFT, ya. Ini atau panjangan dari nutrien film teknik. Nah ini bedanya apa? Kalau NFT itu harus ada kemiringan. Jadi ada talangnya harus miring, nggak boleh nggak miring. Ya, NFT itu bukan pakai talang, pakai paralon, bukan itu patokannya. Tapi adanya kemiringan atau tidak. Dan juga aliran tipis, nih lihat. Teknik budidaya hidroponik yang prinsip kerjanya mengalirkan nutrisi kurang lebih 3 mili ya ke guli secara terus-menerus. Jadi kalau NFT itu aliran air dan nutrisinya sangat tipis di perakaran. Itu bedanya. Dan adanya kemiringan di gulinya nih. Guli itu tempat potnya atau net potnya. Ya, itu fungsinya, itu bedanya. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Nah, ini miring ini. Ini masuknya air ya. Ya. Jadi air masuk ke sini, ada selang-selang mikro, kemudian dia akan miring pembuangannya ke sini. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini. Ini di Fakultas Pertanian. Kalau Anda pengen tahu di mana tempatnya dulu di belakang TU yang sekarang tuh. Ya, yang di belakang TU tuh ini tuh. Nah, ini kondisi kita ya, sayangnya sekarang tidak lagi seperti ini. Itu saya nggak tahu nih Himagroteknya. Ada lahan di belakang kenapa nggak dikelola ya. Ada kalau dikelola kita bisa menerima kunjungan, kita bisa menerima panen setiap hari, kita bisa jualan ya. Jadi bentuknya kelihatan. Nah, ini kegiatannya. Ini sistem NFT nih. Kurang lebih ini seperti ini, NFT. Ya. Nah, ini lebih dekatnya. Jadi tutupnya itu menggunakan PVC lagi atau bisa menggunakan PP dus. PP dus itu seperti plastik ya, yang warna biru atau warna hitam atau warna kuning. Nah, ini. Nah, ini setiap minggu. Sebentar, saya share soundnya dulu ya. Jadi supaya Anda kelihatan ya. Ini sistem NFT ya. Terima kasih. Gimana? 40 harian. Kurang? Sas, fotoin Sas. Ya, itulah ya. Keadaan Himagrotek pada saat itu. Nah, jadi setiap Sabtu Minggu kita akan menerima tamu-tamu. Nah, kemudian apa bedanya NFT dengan DFT yang ini? Nah, bedanya kalau DFT itu air dan nutrisinya tebal dan tidak ada kemiringan. Itu bedanya. Jadi tolong kalau belajar itu bukan menghafal definisi tapi konsepnya Anda pegang. Kalau NFT itu aliran air dan nutrisinya itu tipis, 3 mili. Dan ada kemiringan. Sedangkan kalau DFT enggak. Kalau DFT itu
tebal. Aliran air dan nutrisinya tebal. Itu bisa sampai 4 sampai 6 cm. Beda kan? 4 sampai 6 cm. Itu merendam perakaran. Dan tidak ada kemiringan. Itu bedanya antara NFT dan DFT. Ya, ini contohnya. Nah, ini contoh. Ya. Ini contoh dari DFT. Nah, ini DFT. Jadi semua instalasi yang ada itu semua dibuat oleh Imagrotech. Jadi ini yang lagi ngerakit ini Aul namanya. Sekarang makanya kenapa saya nggak kaget kalau Aul jadi supervisor sudah jadi supervisor sekarang di salah satu perusahaan pest control dari Swiss, ya. Nah, karena memang setiap harinya seperti ini. Jadi kita merakit alat-alat. Kalau ada pesanan kita juga jual, ya. Pesanan dari mana-mana kita jual, ya, kita antar. Nah, ini contoh sistem DFT. Jadi tidak ada kemiringan kalau DFT itu. Jadi bukan paralon atau talang ya patokannya. Jadi DFT bisa nggak pakai talang? Bisa. NFT bisa nggak pakai paralon? Bisa. Tapi patokannya adalah aliran nutrisi dan juga aliran air itu tipis tebalnya. Itu bedanya. Dan juga ada kemiringan atau tidaknya. Ya, itu kuncinya. Nah, kemudian hidroponik sistem vertigasi atau drip irrigation. Nah, ini bedanya. Nah, salah satu sistem hidroponik yang menggunakan teknik menghemat air dan pupuk dengan meneteskan larutan secara perlahan ke daerah perakaran. Jadi dia pakai selang. Patokannya pakai selang-selang mikro, ya, seperti ini. Nah, ini ada selang-selang mikro nih, ya. Selang-selang mikro ini yang dia akan menetes. Biasanya diatur per menit itu berapa mili, per jam itu berapa liter. Itu sudah bisa diatur. Ya, itu ada dippernya namanya, ya, dipper. Nanti Anda akan bisa tahu apa itu dipper, apa itu nipple, apa itu macam-macam peralatan hidroponik itu nanti di mata kuliah hidroponik. Jadi saya hanya sepintas saja. Nah, ini semangka, ini proyek penelitian kakak kelas Anda, ini proyek penelitian saya. Ya, proyek penelitian ini menggunakan sistem vertigasi. Ini tanaman semangka. Jadi ada 4 ulangan ini ya. Ada 4 ulangan. Ini di Taman Buah Mekarsari penelitiannya. Jadi Taman Buah Mekarsari itu saya sudah kontak. Saya mau penelitian di sini tentang tanaman semangka. Jadi saya mau menguji interaksi. Jadi faktor pertama adalah varietas lokal dan varietas hibrida. Kemudian faktor keduanya adalah jumlah larutannya. Jadi berapa tetes per menitnya. Jadi beda-beda tuh. Ada yang sekian mili, 5 mili, 10 mili, 5 mili, sampai dengan 20 mili per menit. Gitu ya. Nah, itu sesuai dengan tetesannya. Jadi pakai RAK faktorial polanya. Ya, RAK faktorial. Nah, ini seperti ini. Ini sistem vertigasi contohnya. Nah, atau seperti ini. Nah, ini penelitian sama, ini proyek penelitian saya juga. Ini sama M. Ridwan nih, Muhammad Ridwan angkatan 2014. Ya, ini menguji tentang POC urin sapi, urin kambing, dan urin kelinci yang dibuat sendiri. Ya, dibuat sendiri dengan menanam kubis bunga. Ini pakai faktorial interaksi. Ya, interaksi nih. Nah, ini kubis bunga dan hasilnya luar biasa. Gitu ya. Nah, ini hasilnya. Nah, ini M. Ridwannya. Ya. Kemana Pak sekarang M. Ridwannya? M. Ridwannya sekarang sudah jadi Direktur Utama PT Beras Matahari yang ada di Cikarang. Jadi Dirut sekarang sudah. Angkatan 2014. Makanya kemarin si Pani kontak. Pani ada nggak Pani? Pani ada nggak? Nggak ada ya? Nah, Pani kemarin minta, Pak. Ada Pak Pani gangguan jaringan. Jadi nyatu sama PC-nya Pipih. Oke, kan kemarin udah kontak belum? Si Gia, udah Ira. Bapak, udah Fani kontak. Udah Pak. Nah, Ira itu suaminya ini. M. Ridwan ini. PT Beras, Gimana? PT Matahari. Oh iya. PT Matahari yang sponsorin futsal Unsika. Oh. Ini dirutnya. Ini dirutnya. Si Ridwan, direktur utamanya. Baik. Kan futsal Unsika Papa Uji itu ada sponsornya tuh. Ada Bakti Liter yang punyanya Yuda.
ada matahari kan? Nah, itu ini di rootnya. Oh, Ya. baik. Ya, itu bimbingan saya. Jadi bimbingan saya. Jadi disampaikan aja, saya diminta atau diinformasikan oleh Pak Romi, katanya suruh menghubungi Kang Ridwan gitu ya, mau menyampaikan proposal gitu ya. Iya. Gitu aja ya. Jadi saya kalau ke bimbingan saya seperti itu. Jadi saya menempatkan posisinya ya sebagai kawan lah ya. Oke, jadi ini salah satu contoh vertigasi atau penelitian vertigasi nanti seperti ini. Kalau Anda mau penelitian vertigasi, nah ini tanamannya seperti ini ya. Jadi kalau ini faktorial, rancangan lingkungannya faktorial. Jadi faktor pertamanya urin, faktor keduanya media tanam. Atau kebalik ya, saya lupa. Media tanam dan faktor keduanya urin kalau nggak salah. Ya, yang pasti ini 2. Nah ini. Nah kemudian berikutnya ada sistem rakit apung. Nah kalau rakit apung konteksnya sederhana. Nah ini. Jadi ada bak besar, kemudian di dalamnya kita pakai air dan nutrisi yang sudah terlarut dan pakai aerator ya untuk memberikan oksigen di dalamnya. Kemudian kita pakai rakit, intinya rakitnya nggak bisa styrofoam, apapun yang ngapung yang bisa menahan pot dan tanamannya. Potnya bisa menggunakan bekas gelas mineral nih, air mineral boleh, atau pakai net pot yang lebih bagus juga boleh. Ya, jadi seperti ini. Jadi Anda bisa membayangkan ya penelitian itu ya seperti ini, bukan yang penelitian yang apa itu, yang kecil-kecil. Saya bilang itu mah praktikum bukan penelitian ya. Penelitiannya seperti ini. Penelitian. Makanya hasilnya pun jurnalnya internasional. Ya. Oke, saya lanjut. Nah, kemudian ada vertihidroponik. Nah, vertihidroponik itu seperti ini. Jadi gabungan antara vertikultur dan hidroponik. Ya. Nah, ini ada bendera Himagrotek. Iya. Ya, ketika saya membina kemahasiswaan, Himagrotek harus nasional dengan hasil karya dan otak dari anggota-anggotanya. Makanya setiap ada ini di Kementerian Pertanian. Jadi ini Kang Uji, ya, ini Wapa nih, Wapa. Ini kita sedang memamerkan vertihidroponik yang dibuat oleh Kang Ade, Kang Uji, Kang Aul yang kemarin tadi itu. Ya, dirakit, dirancang di Fakultas Pertanian, kemudian kita pamerkan di Kementerian Pertanian. Nah, ini kondisinya seperti ini. Jadi ternyata hasil dari pameran tersebut kita dapat pesanan, kalau nggak salah itu ada 12. Ya, ada 12 pesanan yang kita dapatkan itu dari luar Pulau Jawa, ada dari Sumatera, ada dari Sulawesi, ada yang dari Kalimantan. Nah, akhirnya Himagrotek dapat cuan banyak, gitu ya. Jadi saya selalu mengedepankan no seremonial, karena seremonial itu outputnya kecil. Saya bilang Anda harus jadi entrepreneur, Anda harus punya brand, Anda harus punya karya yang bisa dipamerkan dan ditinggalkan untuk adik-adik kelas Anda. Jangan acara-acara yang seremonial nggak penting, saya bilang. Saya selalu menekankan, yuk turun, yuk praktek, yuk pamerkan hasil kepalanya. Ya ini, ya. Jadi di tingkat nasional, ini tingkat nasional seperti ini. Ya, jadi mudah-mudahan bisa menginspirasi. Ya, ini kalau kakak kelasnya udah bisa seperti ini, yang mau memamerkan produk orisinalnya, dan ini sudah dihakikan ya, ada hakinya. Ya, alat ini. Jadi udah sangat banyak sekarang diadopsi oleh orang-orang kan. Kemudian berikutnya ada aeroponik. Nah, kalau aeroponik ini beda dengan hidroponik. Kenapa? Karena aeroponik ini dasar katanya ada 2. Ada aero, ada ponik atau ponos. Aero itu udara, ponos itu daya. Berarti budidaya di udara gitu ya, Pak, sambil terbang-terbang. No, itu secara definisi oke, seperti itu. Tapi intinya adalah aeroponik adalah teknik budidaya di mana akar tanaman itu tidak bersinggungan langsung dengan air dan nutrisi, tetapi diberikannya dalam bentuk pengkabutan. Ya, jadi air dan nutrisinya dirubah dulu, ya, dari air menjadi kabut menggunakan nozzle. Nah, ini ada mist nozzle yang warna merah, ya. Kemudian nanti kita pasang timer di sini, ya. Nah, timer ini bisa kita set dalam 24 jam dia akan aktif berapa kali. Misalnya 4 kali, pagi, siang, sore, malam, gitu ya. Nah, berapa lama?
kali aktifnya. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Nah itu ya. Nah ini seperti ini. Nah ini kondisinya kalau lebih jelasnya seperti ini. Nah ini. Jadi sekarang kentang, ya tanaman kentang itu bisa aeroponik. Bayangkan tanaman umbi sekarang, tanaman kentang itu sudah bisa aeroponik. Jadi sangat inovatif. Ya. Oke. Nah ini contohnya. Ya ini penelitian saya. Proyek penelitian saya yang dilakukan di Kabupaten Bogor, Puncak. Ya, ini namanya Rahman mahasiswanya. Angkatan 2016 kalau nggak salah Rahman. Apa 2015 ya, lupa saya. 16 atau 15. Ya, jadi proyek-proyek. Jadi kalau proyek-proyek penelitian saya ya gini. Ya, kurang lebihnya. Nah, ini aeroponik selada menggunakan selada. Nah, dalamnya seperti ini. Ya, jadi ada nozzle nih yang merah nih. Ya, ada nozzle-nozzle. Ini akan berubah menjadi kabut. Jadi sangat halus, lembut sekali gitu ya airnya. Jadi seperti kabut aja dengan nozzle itu berubah. Nah, ini hasilnya. Nah, ini tanggal berapa nih? Tuh kelihatan kan? Minggu 24 November 2019. Jam 4 sore di Bogor. Nah, ya. Jadi, nah ini penelitian tentang aeroponik. Kalau mau baca jurnalnya tinggal ketik di Google Scholar nama saya. Itu ada ya tentang aeroponik. Ini sudah dipublish. Jadi semua riset ini hasilnya sudah dipublish. Oke, kemudian ada aquaponik atau vertiminaponik. Nah, ini lebih unik lagi. Ya, jadi mengapa harus aquaponik kan gitu ya. Yang pertama alih fungsi lahan tinggi, meningkatnya permintaan sayuran sama dan ikan. Nah, ini bedanya di sini ada permintaan ikan, pupuknya mahal, pemakaian airnya banyak, ya perubahan cuaca sekarang juga ekstrim dan overfishing. Nah, ya, yang mancing mania itu kan mengakibatkan ekologinya terganggu sekarang banyak ikan-ikan yang sudah jarang dijumpai sekarang. Ya. Nah ini konsepnya, jadi kita melihara ikan. Jadi aquaponik itu sebenarnya intinya adalah melihara ikan. Intinya kita melihara ikan, bukan tanaman. Ya, kita melihara ikan, kemudian kotoran ikannya ini kita manfaatkan sebagai nutrisi. Di mana? Nutrisi bagi tanaman. Nah, media tanamnya itu sebagai filter untuk menyaring kotoran dan menghasilkan air yang bersih turun ke kolam budidaya ikan. Konsep kimianya merubah amoniak, ya amoniak nih yang dihasilkan oleh kotoran ikan, ya melalui proses nitrifikasi yang dibantu oleh bakteri Nitrosomonas, ya menghasilkan nitrit, kemudian akan berubah menjadi nitrat oleh nitrobakter. Jadi hasil dari amonia, proses nitrifikasi oleh bakteri Nitrosomonas berubah menjadi nitrit, ya. Nah, nitrit ini dirubah ke NO3 atau nitrat itu melalui nitrobakter. Jadi bakteri, agennya itu bakteri yang merubahnya. Nah, bakterinya itu dapat dari mana? Biasanya kita memberikan dari ini. Ya. Jadi EM4 perikanan. Nah, ini ya warnanya pink biasanya. Nah, ini yang harus kita masukkan ke dalam kolam untuk merubah. Nanti tanamannya baru kita manfaatkan. Nah, untuk media tanamnya ini yang digunakan untuk aquaponik biasanya arang sekam, ya, kemudian pasir, kokopit, kemudian kerikil, sama ini apa namanya? Ada yang tahu? Yang terbuat dari tanah liat? Ada yang tahu apa ini? Apa namanya? Expanded clay, ya. Namanya keren, padahal dibuat dari tanah liat. Nah, kemudian tanaman sayuran yang bisa dibudidayakan, semua tanaman sayuran daun bisa. Ya, kemudian ikannya, ini lele, nila, gurame, patin, ikan mes, dan mujair. Ya. Nah, ini contoh-contohnya aja. Aquaponik seperti ini. Nah, ini ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, gitu ya. Kemudian ada juga yang seperti ini. Jadi tergantung dari konsepnya mau apa. Mau seperti ini juga bisa, ya. Oke, kemudian berikutnya vertikultur. Kalau vertikultur mah sudah yakin banyak lah ya yang tahu
Ya, jadi budidaya secara vertikal. Nah, contohnya apa? Ini nggak usah lah kalau keuntungan bentuk dan sebagainya. Nah, ini contoh-contohnya aja. Ya, jadi membudidayakan tanaman sebenarnya sama budidaya tanaman, hanya bentuknya dia bertingkat. Ya, bentuknya bertingkat. Nah, ini yang terakhir adalah microgreen. Ya, microgreen. Microgreen adalah sayuran atau herba yang ditanam dari biji dan dipanen pada tahap pembibitan. Ya, saat mereka atau tanaman tersebut hanya memiliki daun biji. Ya, tahu kan daun biji yang dua itu ya? Dan sebelumnya daun asli dan sebelum daun aslinya tumbuh. Ya, contohnya ini. Nah, ini. Sebuah ada penelitian atau studi di Amerika itu menemukan microgreen memiliki nutrisi 5 kali lipat lebih banyak dibandingkan tanaman dewasa. Nah, itu dasarnya. Tapi dengan syarat kamu hanya bisa menanam atau kita semua hanya bisa memanen dan menanam itu sampai umur 10 hingga 14 hari. Contohnya apa? Nah, seperti ini. Ini microgreen. Jadi tanaman microgreen yang bisa digunakan ini bayam, ya, kemangi, beet, brokoli. Nah, ini rata-ratanya. Nah, seperti ini. Nah, ini produksinya. Nah, biasanya kita siapkan media tanamnya. Ya, media tanamnya bebas. Anda mau pakai apa saja. Gitu ya, kemudian disemai. Nah, kalau udah seperti ini, kemudian digunting, dipanen. Masukkan ke dalam plastik ya yang bersih, bisa disimpan di kulkas. Ini bisa dijus. Ya, khususnya untuk wanita nih, bisa pakai masker juga bisa untuk menghaluskan kulit ya. Kalau masih kulitnya belum halus juga pakai amplas itu lebih halus. Tinggal pilih mau amplas kayu apa amplas besi ya. Atau kita buat seperti ini pakai rak menggunakan lampu. Nah, ini microgreen nih sama. Ini bisa dimanfaatkan juga ya. Oke, saya akan tunjukkan video satu lagi. Ada ini hasil dari KKN ya, bimbingan saya. Kita menciptakan antara aquaponik dan juga maggot. Sebentar. Sudah tampil semuanya? Sudah tampil belum? Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini namanya Magonica. Magonica ini artinya maggot aquaponik unsika. Ya, jadi merupakan teknik budidaya terintegrasi antara budidaya sayuran, ternak ikan, dan juga maggot. Jadi semuanya terintegrasi. Maggotnya untuk pakan ikan, kotoran ikannya untuk tanaman, gitu ya produksinya. Nah, kemudian nanti maggot keringnya bisa kita jual. Ya, contohnya ini mudah-mudahan coba saya tadi udah share screen suaranya belum? Udah, ya. Oke, kita coba saksikan sama-sama ya, apa sih Magonica. Dan ini sudah dihakikan, sudah dipatenkan. Nama saya dan juga nama teman-teman di KKN. Kalau agroteknya berarti kakak kelas Anda 2 orang. Si mahasiswi, lupa saya namanya. Pokoknya mahasiswi angkatan 2000 yang 2000 berapa ya? 2019 berarti ya. 2019. Halo semua, yuk mari kita mengenal apa sih itu Magonica dan proses pembuatannya. Magonica merupakan starter pack integrasi plasma budidaya maggot Black Soldier Fly atau BSF dan aquaponik sebagai dekomposisi sampah rumah tangga yang nantinya akan menghasilkan 4 produk turunan, diantaranya maggot kering, pupuk kasgot, ikan segar, dan juga sayuran sehat keluarga.
Nah, sekarang udah tahu kan? Yuk kita lanjut ke proses pembuatannya. Alat yang dibutuhkan diantaranya box kontainer besar ukuran 75 liter, box kontainer kecil ukuran 13 liter, net pot atau gelas plastik, kawat ram, selang mesin cuci, lakban, mesin bor, solder, amplas, kain flanel, dan juga saringan kecil. Selanjutnya, bahan yang diperlukan diantaranya maggot, benih ikan, media tanam rokul atau arang sekam dan kokopit, bibit tanaman, air sumur, dan terakhir E4 perikanan. Langkah-langkah pembuatan. Pertama, lubangi tutup box kontainer besar dengan lubang seukuran net pot atau gelas plastik. Berikan 5 lubang di masing-masing sisi kanan dan kiri dengan jarak kurang lebih 5 cm. Lalu, tambahkan 1 lubang untuk memberi makan ikan. Selanjutnya, amplas bagian yang sudah dilubangi tadi sampai permukaannya halus. Langkah yang ketiga, jika menggunakan gelas plastik, lubangi bagian bawah gelas menjadi 2 garis. Lalu, pasangkan kain flanel yang sudah dipotong membentuk persegi panjang di gelas plastik yang sudah dilubangi. Langkah selanjutnya, penanaman bibit ke dalam net pot atau gelas plastik. Campurkan terlebih dahulu kokopit dan arang sekam untuk media tanamnya. Kemudian, tarik kain flanel hingga setengah gelas, lalu masukkan sedikit media tanam. Hal tersebut dilakukan agar air dapat menyebar ke seluruh media tanam. Selanjutnya, masukkan bibit tanaman. Pastikan jangan ada akar tanaman yang patah ya. Setelah itu, masukkan lagi media tanam sampai penuh dan padat. Lakukan terus-menerus hingga semua gelas plastik terisi bibit tanaman. Selanjutnya, isi box kontainer besar dengan air sumur. Lalu, masukkan E4 perikanan sebanyak 5-10 tutup botol. Kemudian, masukkan benih ikan, tutup box kontainer, dan pasangkan net pot atau gelas plastik yang sudah terisi bibit tanaman tadi ke dalam lubang pada tutup kontainer. Setelah itu, lubangi tutup kontainer kecil berukuran 13 liter sebanyak 2 lubang untuk ventilasi. Lalu, amplas hingga permukaan halus. Pasangkan kawat ram pada tutup yang sudah dilubangi dan rekatkan menggunakan lakban. Selanjutnya, buat 1 lubang kecil berukuran selang mesin cuci di bagian samping box kontainer. Lubangi ujung selang mesin cuci sebanyak 3 lubang. Kemudian, masukkan ujung selang yang sudah diberi 3 lubang ke dalam lubang di samping box kontainer tadi. Selanjutnya, lubangi tutup toples kecil, kemudian pasangkan pada ujung selang di bagian luar. Terakhir, masukkan maggot ke dalam box kontainer kecil, lalu tutup rapat-rapat. Struktur instalasi Magonika pun sudah selesai. Beginilah bentuk akhirnya. Ya, oke. Itu namanya Magonika. Jadi kuncinya apa? Kuncinya sayuran rumah tangga.
Jadi sampah-sampah sayuran rumah tangga atau sampah organik rumah tangga buang ke box yang atas tadi yang kecil ke tempat maggot. Nanti dalam waktu 24 jam sama maggot tuh dimakan sampah-sampah tersebut. Kemudian maggot akan buang kotoran. Nah, buang kotoran itu menjadi pupuk yang namanya kasbot, itu pupuk organik. Kandungan N-nya dan kandungan K-nya itu tinggi, di atas 5% tuh. Ya. Kemudian nanti maggot yang sudah umurnya sudah dewasa, dia akan naik melalui selang yang tadi dan masuk ke toples. Nah, itu memisahkan. Jadi nggak perlu lagi kita memisahkan mana maggot yang umurnya dewasa, mana maggot yang umurnya belum dewasa. Karena yang sudah dewasa, maggotnya udah nggak akan makan sampah organik lagi. Dia mau berubah menjadi ngengat, ya, atau dia akan berubah menjadi lalat. Oleh karena itu sebelum berubah, kita sangrai. Ya, kita sangrai, kita keringkan menjadi maggot kering. Nah, maggot keringnya itu sebagai pakan ikan. Ya, sebagai pakan ikan. Kemudian ikannya akan buang kotoran. Kotorannya akan dirubah tadi konsepnya dari amoniak merubah menjadi nitrit, kemudian berubah menjadi nitrat yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Nah, nutrisi tanamannya didapat dari kotoran ikan. Jadi outputnya apa? Outputnya 3. Kita bisa dapat pupuk organik padat, kasbot. Kita dapat maggot keringnya sebagai pakan ikan atau pakan ternak. Dan juga kita dapat sayuran sehat. Yang terakhir, kita bisa panen ikan setiap bulan. Nah, itu skala yang saya ciptakan itu adalah skala rumah tangga. Jadi, itu udah saya adopsi. Jadi, di rumah saya itu sampah-sampah organik semuanya masuk ke dalam Magonika. Jadi, nggak ada tuh yang dibuang di tong sampah. Semuanya. Ya, mau tulang-tulang ikan, tulang-tulang ayam, bahkan tulang sapi pun hancur. Itu hebatnya maggot tuh ya. Jadi saya sedang proyek penelitian besar di daerah Bengle itu dengan beberapa dosen di teknik lingkungan ya tentang maggot. Nah, dari KKN ini saya sudah menciptakan dari KKN selama 3 bulan kami sudah menciptakan kurang lebih 20 HKI. Ya, 20 HKI. Jadi outputnya nanti kalau ada pameran KKN nih di bulan-bulan ini kalau nggak salah ada penutupan Expo KKN, Anda jangan lupa berkunjung ke stand Desa Kuta Ampel. Ya, kalau pengen tahu lihat langsung tentang Magonika, mau lihat langsung tentang ciptaan-ciptaan dari bimbingan saya, gitu ya. Dan alhamdulillah kami bisa berhasil menghasilkan kurang lebih tadi 15-20 HKI lah. Ya, HKI itu baik dari pupuk Magonika, jamur tiram hias. Kalau Anda pengen tahu bagaimana melihat jamur tiram hias dengan media tumbuh eceng gondok dan juga media tumbuh ampas tempe, ada di situ. Jadi semuanya itu hasil penelitian saya yang diadopsi dalam KKN oleh teman-teman mahasiswa. Jadi kelas Anda itu 2 Kamila ya, Kamila Agrotek semua, Kamila dan juga Sani. Ya, jadi Kamila dan Sani itu kelas Anda. Jadi 2 itu yang masuk ke dalam kelompok KKN saya. Dan alhamdulillah mereka bisa menghasilkan kurang lebih 15-20 HKI, saya lupa bahkan sampai ya. Oke, sampai sini saya rasa cukup. Ada pertanyaan untuk materi kita? Berarti minggu depan dengan Bu Depi ya, sudah ya. Nah, untuk jadwalnya berarti karena bukan dengan saya, artinya yang kemarin yang kita sudah sepakati yang katanya kita di Jumat berarti batalkan ya, karena kan minggu depan disesuaikan dengan jadwal Bu Depi. Jadi mohon TJ-nya langsung menghubungi Bu Depi. Minggu depan Bu Depi mau masuk hari apa? Ya, konfirmasi, jangan menunggu. Ya. Oke, silakan ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan boleh. Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau memang nggak ada, saya cukupkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.